Selamat malam, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta pada edisi hari ini Kamis 15 September 2022. Mari kita berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah roh-Mu yang kudus bagi kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu di malam ini. Agar dengan begitu iman kami senantiasa semakin bertumbuh dan kokoh di tengah dunia ini. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita malam hari ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1-9. Saya baca untuk kita semua. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin karena dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ada sebuah kisah inspiratif berjudul Gajah yang Diikat Tali. Tersebutlah seorang lelaki berjalan melewati tenda gajah. Dia menemukan gajah di situ tidak disimpan di dalam kandang atau diikat dengan rantai besi. Alat yang menahan mereka untuk keluar dari tenda hanyalah seutas tali kecil yang diikat ke satu di antara kaki gajah-gajah itu. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk memutus tali kecil itu untuk melarikan diri dari situ. Gajah-gajah itu dapat dengan mudah melakukannya. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika gajah-gajah itu masih kecil, kami mengikat mereka dengan seutas tali berukuran sama. Waktu kecil mereka tentu saja tidak dapat memutusnya. Karena lelah mencoba, gajah-gajah itu tidak pernah mau lagi melakukannya hingga saat ini. Gajah-gajah itu masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali yang sejak kecil mengikat kaki mereka. Karena itu, satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari tenda adalah karena gajah-gajah itu berpikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, teks Alkitab yang kita baca adalah bagian perintah Tuhan kepada umat Israel tentang bagaimana seharusnya berperilaku dengan sesama
pada ayat 1-3, 6 dan 8. Sikap terhadap musuh pada ayat 4 hingga 5, dan sikap terhadap orang asing pada ayat 9. Saya mau mengajak kita berefleksi lewat ayat 2. Di sana penulis Keluaran 2 kali menyebutkan tentang perilaku kebanyakan orang. Rupanya kebanyakan orang melakukan kejahatan karena begitulah perilaku yang umum pada saat itu. Dan situasi yang sama pun masih kita hadapi, yakni karena semua orang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu dianggap tidak salah. Perhatikan bagaimana masyarakat kita suka menyebarkan kabar bohong tanpa merasa salah, apalagi malu. Bersaksi palsu, memutarbalikkan fakta, bersikap acuh pada mereka yang membutuhkan pertolongan, berlaku tidak adil, menyuap, korupsi, dan aneka macam kejahatan yang semakin biasa kita lihat dan dengar. Melakukan kejahatan hanya karena kebanyakan orang juga melakukannya, sama seperti gajah yang diikat dengan tali kecil itu. Kita mungkin berada di masyarakat yang terbiasa berbuat salah, entah kecil atau besar, dan kita telah hidup di dalamnya selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun. Kebiasaan melihat dan turut melakukan kekeliruan itu menumpulkan nurani iman kita. Pada situasi itulah kita seperti gajah yang diikat dengan tali kecil sedari kecil. Kita merasa, aku tidak bisa mengubah masyarakat ini karena semua sudah begitu dari sananya, atau karena semua orang juga melakukan kejahatan itu. Padahal, yang salah di mata Tuhan tetaplah salah bahkan meskipun semua orang melakukannya. Sebaliknya, yang benar di mata Tuhan tetaplah sebuah kebenaran, bahkan meskipun tidak ada orang yang melakukannya lagi. Kita perlu sadar bahwa sebetulnya kita memiliki kekuatan yang besar untuk melawan kejahatan itu dengan tidak melakukannya pada diri sendiri. Iman Kristen yang bertumbuh dan menjadi kokoh seharusnya bisa melepaskan ikatan tali kebiasaan mengikuti perilaku kebanyakan orang yang salah. Dengan begitu, kita tidak menjadi gajah besar yang bermental gajah kecil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah kami keberanian dan kekuatan untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami setiap hari, sebagai wujud kesaksian kami yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Guru, Teladan dan Tuhan Juru Selamat kami. Sertailah istirahat kami di malam ini, agar tubuh dan seluruh hidup kami memperoleh pemulihan dan kesegaran, menyambut hari baru yang Tuhan akan anugerahkan. Amin.